Bapak Ibu sekalian, sekali lagi diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan berbagai kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini tidak terasa kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Maka hendaknya kita sebagaimana pesan Nabi SAW agar kita menyambut Ramadan dengan kebaikan, maka kita persiapkan diri kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Telah diberikan umur oleh Allah, tambahan umur, insya Allah bisa menjumpai Ramadan kali ini. Berulang Ramadan telah kita lewati. Dan semoga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu Allah tetap besarkan, dan untuk Ramadan yang akan datang Allah berikan kesempatan pada kita dengan kesehatan, dengan kemurahan rizkinya, dengan kekuatan dan niat tekad serta keadaan yang memungkinkan bagi kita untuk lebih memaksimalkan, lebih mengoptimalkan kembali ibadah kita di bulan suci Ramadan kali ini. Mari kita bersiap menyambut Ramadan, bulan karunia, bulan ampunan dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala menyerukan di dalam Al-Qur'anul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'annakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya, yakni tidak dalam keadaan safar, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Sungguh kedatangan bulan Ramadan wajib kita syukuri. Karena di dalamnya Allah memberikan kepada hamba-hamba dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengerjakan kebaikan di bulan suci Ramadan, menjaga kebaikan di dalamnya,
dengan karunia yang banyak dan besar. Oleh karenanya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah dengan dikaruniakan kita umur yang panjang, sehingga berulang kita bisa melewati bulan Ramadan. Diberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Dikaruniakan kita rizki dan kesempatan untuk memberi manfaat pada sesama. Maka sungguh besar pahalanya di bulan suci Ramadan kita memberi manfaat pada sesama. Semua amal-amal itu semoga kita bisa optimalkan di bulan Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita khususnya di bulan suci Ramadan dengan amalan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang beriman sebelum kamu agar kamu bertakwa. Target dari amalan puasa adalah ketakwaan. Dan kenapa kita harus bertakwa? Karena Allah SWT menjaminkan bagi hambanya yang bertakwa kemuliaan dunia dan akhirat, kemudahan, kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada kita yang alhamdulillah doa ini selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesuksesan dalam hidup kami di dunia dan kesuksesan dalam hidup kami di akhirat nanti, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Sungguh doa ini akan terwujud bagi hamba-hamba yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hambanya yang bertakwa kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Allah janjikan pula kabar gembira dalam kehidupan dunianya dan kabar gembira dalam kehidupan akhiratnya, yakni sukses dunia dan sukses akhirat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah, yang demikian itu kemenangan yang besar. Inilah janji Allah. Allah akan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat bagi hamba-hamba yang bertakwa, yang berbekal takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan ketakwaan Allah berikan kesuksesan dunia akhirat. Diberikan jalan keluar bagi segala problem. Orang bertakwa Allah jaminkan pasti ada jalan keluar atas setiap kesulitan yang dihadapinya. Allah tidak menjanjikan orang bertakwa bebas dari kesulitan. Karena kesulitan adalah sunnatullah dalam kehidupan di muka bumi. Di akhirat, yakni di surga saja sudah tidak ada kesulitan. Tapi di muka bumi, kesulitan menimpa orang yang baik maupun yang jahat. Orang yang takwa atau yang tidak. Tetapi yang Allah jaminkan, Allah pasti memberikan jalan keluar atas kesulitan bagi hamba yang bertakwa. Diberikan rizki dari arah yang tidak diduganya.
dicukupkan segala kebutuhannya. Allah tidak menjanjikan dicukupkan segala yang dia inginkan, tapi Allah menjanjikan dicukupkan segala yang ia butuhkan. Kalau yang dia memang butuh, Allah cukupkan. Belum tentu yang diinginkan itu menjadi kebutuhan kita. Kemudian diberikan kemudahan atas segala urusan. Diberikan furqan, yakni petunjuk tentang mana benar, mana salah, mana memberi manfaat, mana yang memberi bahaya. Kemudian mendapatkan ampunan dan akhirnya mendapatkan surganya Allah kelak di akhirat nanti. Inilah anugerah Allah, karunia Allah yang Allah janjikan kepada hambanya yang bertakwa. Oleh karenanya Allah berpesan sekali lagi, hendaklah kalian berbekal dengan bekal takwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan Allah telah siapkan dengan ibadah-ibadah di dalamnya adalah menjadi cara efektif untuk meningkatkan takwa, untuk mengasah ketakwaan hamba-hambanya. Allah telah siapkan program ini khusus seperti halnya program peningkatan kualitas diri seseorang. Puasa Ramadan dengan paket amalan ibadah di dalamnya, Allah telah siapkan untuk meningkatkan ketakwaan hamba-hamba yang mau berikhtiar untuk berbekal takwa dengan bekal yang sebaik-baiknya. Dengan puasa Ramadan, ia dapat meningkatkan ketakwaan. Dengan ketakwaan, ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dan dengan kemuliaan di sisi Allah, apa yang Allah janjikan baginya, kesuksesan, keberuntungan, dunia akhirat, Allah akan berikan pula kepadanya. Maka puasa benar-benar jalan efektif untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hasil penelitian yang ingin saya sajikan dalam paparan kajian pagi hari ini. Penelitian ini dilakukan oleh seorang profesor psikologi dari Columbia University. Tepatnya bernama Walter Mischel. Yang penelitiannya berjudul The Marshmallow Experiment. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Apa hubungannya nanti dengan penjelasan kajian pagi hari ini tentang puasa? Eksperimen yang dilakukan oleh tim penelitian dari Universitas Columbia ini, mereka mengumpulkan anak-anak di sekolah TK yang kurang lebih berumur 6-7-5 tahun. Dikumpulkan 60 orang, 60 anak-anak. Kemudian masing-masing anak didudukkan di satu meja, didudukkan di kursi, di depannya ada meja. Kemudian setiap meja pada anak-anak itu diberikan sejenis permen atau marshmallow. Sejenis permennya semacam ini, yang kalau kita dulu ada seperti apa, sugus atau sebagainya itu. Kemudian setelah diberikan masing-masing permen itu, dipersilahkan bagi anak-anak itu, silahkan itu permen boleh dimakan. Tapi kalau ada yang menunggu sampai 20 menit lagi dan permennya belum dimakan, akan ditambah permen lagi. Akan dikasih hadiah permen lagi. Tunggu 20 menit. Kemudian ditinggallah anak-anak itu
oleh tim peneliti, tetapi tetap dimonitor. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini gambaran anak-anak yang menghadapi permen di depannya. Ekspresi masing-masing berbeda. Ada yang melihat saja dengan keinginan yang kuat untuk makan. Ada yang bertahan, tapi lama-lama nggak tahan 5 menit, 10 menit dia makan juga melihat temannya makan permen. Dan ada yang lebih cepat. Orang-orang itu peneliti sudah keluar ruangan langsung dia makan itu permen. Inilah anak-anak yang dihadapkan pada satu yang dia sukai. Ternyata hasil penelitian ini selama 20 menit dibiarkan, dimonitor saja, kemudian mereka masuk kembali menghasilkan 3 kategori dari anak-anak yang menjadi uji coba. Yang pertama, kategori pertama adalah anak-anak yang langsung memakan permennya. Tidak sabar menunggu waktu 20 menit. Ditinggal langsung dia ambil, dia makan. Dan tentu ketika ada seorang anak yang makan permen itu, yang lainnya terpengaruh. Apalagi ketika ia makan permen berekspresi senang. Ya, berekspresi tentang lezatnya permen yang dia makan. Anak-anak di sekitarnya, di kiri dan kanannya melihat dia terganggu antara mau segera mengikuti untuk makan permen atau mengikuti pesan dari tim peneliti tadi untuk menunggu 20 menit untuk mendapatkan permen yang lebih banyak. Golongan yang pertama tidak sanggup menunggu, dia langsung makan permen. Yang ketiga dia makan, dia merasakan lezatnya, tapi berdampak memberi pengaruh lebih kuat pada teman-teman di sekitarnya untuk segera makan permen itu. Di antara teman-teman di sekitarnya masuk kategori kedua. Asalnya dia bertekad untuk menunggu 20 menit lagi untuk tidak makan permennya. Tapi karena dia melihat rekan-rekannya makan permen dengan lezatnya, ia pun akhirnya tidak bertahan. 10 menit, 5 menit, ada yang langsung memakan permennya itu. Ini kategori kedua. Kemudian tetapi ada anak-anak yang sanggup menahan diri tidak memakan permennya sampai tim peneliti itu balik kembali 20 menit kemudian. Jadi dari fenomena ini ada 3 kategori. Ada orang atau anak-anak yang langsung makan permennya, ada yang memakannya tapi dengan perjuangan yang berat, dan ada yang sanggup menahan tidak makan permennya sampai lewat waktu 20 menit. Sekali lagi ini gambaran ekspresi anak-anak dalam menghadapi ujian mau makan permennya atau menunda makan permen. Mau menikmati kenikmatan yang tampak sesaat atau dia menunda menikmati makanan atau hidangan sesaat sampai waktu tertentu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasil penelitian ini setelah melakukan penelitian awal dengan mengkategori 3 golongan anak tadi, dicatat masing-masing anak-anak. Siapa yang makan permen duluan, siapa yang masih bertahan awalnya kemudian dia makan, siapa yang sampai lewat 20 menit masih bertahan dia tidak makan permennya. Dicatat, dan setelah beberapa tahun, yakni setelah siswa-siswa ini, siswa TK ini masuk jenjang SMP dan SMA, dimonitor terus.
penelitiannya tetap berlangsung. Ini multi years penelitian. Diikuti terus. Ternyata menghasilkan 3 kesimpulan. Yang pertama, kesehatan anak-anak yang kategori ketiga rata-rata lebih unggul. Yakni kategori ketiga yang sanggup menahan diri sampai lewat 20 menit itu. Yang mengharap mendapatkan permen yang lebih banyak untuk dia bisa menikmatinya. Tapi menunda 1 permen yang ada di hadapan. Ternyata diukur kesehatannya, perkembangan kesehatannya lebih unggul dibanding 2 kategori lain. Kriteria lainnya, nilai capaian prestasi di sekolah ternyata lebih unggul, lebih tinggi dibanding 2 kategori yang lain. Kategori yang ketiga ini yang saat kecilnya itu bisa menahan diri dari makan permen di hadapannya hanya menunda 20 menit, ternyata hasilnya rata-rata mayoritas mereka lebih unggul dalam capaian prestasi di sekolah. Juga diteliti berkaitan dengan skill yang dia dapat. Soft skill maupun hard skill yang dimiliki oleh anak-anak yang masuk kategori ketiga ternyata juga lebih unggul. Ini hasil penelitian dari Universitas Columbia. Ya, yang kesimpulan akhirnya mereka mendapatkan bahwa mereka yang melakukan penundaan atas kenikmatan sesaat. Penundaan atas kenikmatan sesaat untuk meraih janji yang di depan. Janji dalam waktu masa yang akan datang. Memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam berbagai bidang kehidupan dibandingkan mereka yang tidak melakukan kesabaran untuk menikmati kenikmatan sesaat. Menunda kenikmatan sesaat untuk meraih kenikmatan yang lebih besar seperti tadi, menunda makan permen untuk mendapatkan pemberian permen yang lebih banyak. Ternyata ujungnya dalam kehidupan memberi kesuksesan bagi anak-anak yang telah dijadikan objek penelitian tadi. Ini penelitian cukup terkenal dan dikenal, ya. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, Allah telah bukakan ini berkaitan dengan amal kesabaran menunda untuk menikmati sesuatu atau sesaat. Bulan puasa, kita berpuasa, bukankah itu amalan menunda dari makan dan minum? Tapi bukan 20 menit, lebih panjang lagi. Yakni dari subuh sampai maghrib. Dan alhamdulillah kita telah berulang melakukan. Maka apa yang Allah janjikan, kesuksesan bagi orang yang berpuasa, ternyata dalam analisis atau penelitian ilmiah telah ada yang membuktikan. Maknanya adalah menahan diri dari kenikmatan sesaat saat ini untuk mengharap kenikmatan yang lebih besar di hari-hari. Nabi menggambarkan bagaimana nikmatnya orang berbuka. Assalamualaikum, Mas Adi, gitu. Bagaimana Nabi menggambarkan kenikmatan orang berbuka. Enggak. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, dia juga bisa merasakan nikmatnya waktu berbuka. Dan ternyata ini berdampak dalam kehidupan berikutnya. Kita bisa menyaksikan banyak orang yang tidak bersabar hanya melihat kenikmatan yang sedikit. Dia meruntuhkan nilai-nilai moral yang tinggi.
Padahal Allah menjanjikan keberuntungan yang besar bila ia sanggup menghindarinya dari menikmati hal-hal yang sedikit. Kaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan khususnya. Allah telah mengabarkan karunia yang besar bagi mereka yang sanggup menahan diri bersabar untuk tidak menikmati kenikmatan-kenikmatan yang biasanya dia bisa lakukan. Seperti makan, minum, berkata-kata tidak baik yang menyakiti sesama. Ini hal-hal yang diantaranya hendaklah ditahan dulu. Karena dia akan membatalkan puasa. Siapa yang sukses dalam menahan diri dari kenikmatan-kenikmatan sesaat ini, yang diumpamakan dengan puasa Ramadan ini, maka ia Allah janjikan kemuliaan-kemuliaan diantaranya meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar di masjid mau khutbah, tapi saat naik satu tangga mimbar Nabi berucap amin. Satu tangga lagi berucap amin. Satu tangga lagi berucap amin. Para sahabat heran karena tidak mendengar satu doa yang ada di sekitarnya. Tapi Nabi menyebut dengan suara keras, amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuatmu mengatakan amin seperti itu? Lalu Nabi bersabda, Jibril baru datang kepadaku dan berkata kepadaku, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang diberi kesempatan melalui bulan Ramadan, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Katakanlah amin, wahai Muhammad. Nabi pun menyebut amin. Kemudian malaikat Jibril berkata pula kepada, terhinalah seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, tetapi tidak dapat membuatnya masuk surga. Terhinalah, rugilah dia. Kemudian malaikat Jibril katakan amin, Nabi pun mengucap amin. Yakni ada orang tua, tapi dia tidak bisa mendapatkan ridho dari orang tuanya. Padahal ridho orang tua akan menjadikan Allah ridho padanya dan akan memasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, Jibril berkata padaku, terhinalah seorang hamba ketika namaku disebut di sisinya, ia tidak bersalawat padaku. Katakan amin, maka Nabi pun mengatakan amin. Nah, berkaitan dengan Ramadan, sebagaimana dalam hadis ini, sungguh merugi orang yang melewati bulan Ramadan, dia tidak dapat anugerah besar berupa pengampunan dari dosa-dosa. Dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan pada kalian, dan aku mensunnahkan pada kalian mengerjakan sholat malam, yakni tarawih. Barang siapa yang melakukan puasa dan mengerjakan sholat malam karena keimanan dan berharap pahalanya kepada Allah, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Inilah anugerah besar yang Allah berikan berupa pengampunan dosa-dosa atas hambanya yang mengerjakan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya puasa. Kemudian yang kedua, Allah jaminkan pula bagi mereka yang sukses menjalani ibadah di bulan Ramadan, yakni puasa khususnya, akan dibebaskan oleh Allah, dijamin dia dibebaskan dari api neraka.
Sesungguhnya di setiap hari dan malam bulan Ramadan dari Allah ada pembebasan dari api neraka. Dan bagi setiap muslim ada doa yang jika ia berdoa dengannya maka akan diijabah. Diijabah di bulan Ramadan. Kemudian selain diampunkannya dosa-dosa, dijamin oleh Allah, dihindarkan dari neraka, Allah berikan pula pahala yang besar atas amal berpuasa di bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, ia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik?" Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu ditanya lagi, siapa yang terburuk? Nabi menjawab, orang yang berumur panjang tapi buruk amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berharap kita semoga dikaruniai Allah umur yang panjang dan diberikan kesempatan untuk terus istiqomah beramal kebaikan. Kemudian bagaimana pahala besar yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya beribadah puasa di bulan Ramadan digambarkan dalam hadis berikutnya ketika seorang sahabat Talha bin Ubaidillah dia mengajak atau mengantarkan dua orang bersaudara di hadapan Nabi SAW yang masuk Islam bersamaan. Mereka masuk Islam bersamaan. Kemudian berjalan waktu, yang satu lebih rajin daripada yang kedua. Yang satu yang lebih rajin ini malah meninggal mati syahid. Sedangkan yang kedua meninggal hanya beda 1 tahun dan meninggalnya di rumah, artinya tidak dalam keadaan biasa. Lalu Talhah bermimpi berjumpa dengan dua orang ini di surga atau di pintu surga. Dan Talha menceritakan dalam mimpinya, aku melihat yang masuk surga lebih dahulu justru saudaranya yang biasa-biasa saja, yang dia ada tambahan 1 tahun, beda 1 tahun umurnya dibanding saudaranya yang meninggal mati syahid. Maka mimpi ini disampaikan kepada Nabi SAW dan Nabi SAW kemudian bertanya, bukankah dia telah menemui bulan Ramadan, yakni saudaranya yang meninggal di akhir itu ada tambahan umur 1 tahun dan dia menemui bulan Ramadan? Dijawab benar. Apakah dia berpuasa? Benar, berpuasa. Dia telah melakukan sholat sekian banyak sujud dalam setahun, tambahan umur 1 tahun. Mereka jawab benar. Maka Rasulullah bersabda, jarak antara keduanya, maksudnya jarak pahala yang Allah berikan antara keduanya, lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Inilah ganjaran tambahan umur 1 tahun yang dia melewati bulan suci Ramadan dan mengamalkan ibadah di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan pahala lebih besar dibanding orang yang meninggal tahun yang lalu, yang dia bahkan lebih utama, lebih baik, masih tetap tenggelam dengan tambahan umur 1 tahun. Yang dimana dalam 1 tahun dia bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan. Nabi SAW juga bersabda, kullu amal ibni Adam lah illa sawma fa innahu li wa ana azibi. Semua amal manusia anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku, kata Allah, dan aku akan memberikan balasan. Aku yang memberikan balasan sesuai dengan kehendak Allah. Yakni gambaran hadis ini Allah melimpahkan pahala besar bagi hamba-hamba yang berpuasa. Kemudian keutamaan lain, doa-doa diijabah. Dalam surat Al-Baqarah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon doa kepadaku. Maka yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikaitkan dengan bulan suci Ramadan karena ayat ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Amal puasa
akan membuka pintu langit dan mengabulkan doa-doa. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 macam doa yang langsung dikabulkan Allah. Doanya orang yang berpuasa, doanya orang musafir, dan doanya orang yang terzalimi atau teraniaya. Doa orang yang berpuasa disebut lebih awal oleh Nabi SAW. Bahwa doa mereka yang berpuasa dikabulkan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, Allah kabarkan terdapat malam Lailatul Qadar sebagai malam bonus besar dari Allah atas amal kebaikan hamba. Di mana Allah pada malam itu mengganjar pahala hamba-hamba yang melakukan kebaikan lipat ganda setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Ini bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar merugilah mereka yang melewatkan peluang keberuntungan besar melewati bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tidak lama lagi insya Allah kita akan melewati bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan. Ahlan wa marhaban ya Ramadan. Kita sambut kedatangannya. Dan kita siapkan diri kita untuk mengisi dan mengoptimalkan dengan amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Bulan Ramadan adalah bagian dari syiar agama Allah. Allah berfirman, "Dzalika man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Kita menyambut dengan bahagia Ramadan, maka itu mengagungkan syiar-syiar Allah. Dalam rangka penyambutan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita mempersiapkan diri sebagaimana Allah umpamakan seperti mempersiapkan keberangkatan. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Kalau kita niat mau mengoptimalkan bulan suci Ramadan dengan kebaikan untuk meraih keberuntungan besar yang Allah telah janjikan, maka hendaklah kita mempersiapkan diri seolah-olah kita akan berangkat. Tentu kata Allah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Kalau tidak mempersiapkan diri dikhawatirkan justru akan melemahkan keinginan. Allah menyampaikan, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya siapa yang menyiapkan diri, maka Allah lebih mudahkan ia meraih keberuntungan dengan amal-amal yang optimal di bulan suci Ramadan. Ada 5 persiapan menjelang Ramadan yang kita harus segarkan kembali. Pertama, persiapan mental dan hati. Kita bergembira menyambutnya. Jangan sampai ada yang menggerutu ketika ada kabar akan datang bulan suci Ramadan. Karena boleh jadi ada orang yang merasa berat dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Padahal Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu agar memulai puasa dengan penampilan yang baik dan tidak dengan wajah yang cemberut. Jangan menyambut Ramadan dengan wajah yang cemberut. Jangan menyambut Ramadan dengan komentar, "Hah, udah datang lagi puasa?" Astagfirullah, pakai astagfirullah lagi. Tapi sesungguhnya hatinya gelisah menyambut Ramadan. Ini merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Juga yang kategori kedua, menganggap biasa dan rutin saja. Ketika dikabarkan bulan puasa mau datang ya. Kenapa, Bang? Ramadan. Yes, biasa kan setiap tahun ada Ramadan. Jadi dianggap datar ekspresinya. Tapi hendaklah kita menjadi golongan yang ketiga. Gembira dan merindukan datangnya Ramadan.
Ada Ramadan, alhamdulillah. Semoga Allah beri kesehatan kita ya, bisa optimalkan kita mengisi bulan Ramadan yang akan datang. Rasa gembira. Ini persiapan mental, persiapan hati menyambut. Kemudian yang kedua, ada persiapan ilmu. Karena dikhawatirkan kita tidak bisa memaksimalkan keberadaan Ramadan ini untuk meraih keberuntungan dari Allah SWT. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Karena batal puasanya, terkuras habis pahalanya karena tidak memiliki ilmu tentang syarat sahnya puasa, bagaimana mengoptimalkan puasa. Nah, ini perlu diilmui. Dan kaitan dengan puasa Ramadan, ada ilmu tentang puasa Ramadan, mengisi amal-amal di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran, bersedekah, dan sebagainya. Persiapan ilmu agar mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ini persiapan yang harus pula dilakukan. Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah melihat kesehatan kita, mempersiapkan kesehatan kita. Karena bagaimanapun, Suruh mempersiapkan kesehatan, Kak. memasuki bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan mesti memperhatikan kesehatan. Betul. Jadi itu hal yang penting yang dianjurkan untuk mempersiapkan kesehatan. Di bulan Sya'ban, seperti sekarang ini memasuki bulan Sya'ban, para sahabat dan para tabi'in dan pengikutnya melakukan bekam untuk menyehatkan badan mereka. Maksud berbekam ini adalah salah satu bentuk pemeliharaan, bisa dengan pemeliharaan yang lain ya, dan metode lebih modern sekarang dipersilahkan. Jadi kita jaga kesehatan untuk bisa memasuki Ramadan dalam keadaan badan lebih sehat, lebih optimal kita mengisi ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang berikutnya, selain persiapan mental, persiapan ilmu, persiapan kesehatan, juga persiapan finansial. Kita sisihkan ke dana atau rizki kita, baik untuk zakat yang berkewajiban zakat atau bersedekah, membantu sesama. Di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahala. Memberi buka, Imam Syafi'i pernah menyampaikan, aku berharap kemarin aku berpuasa dan mendapat pahala 100 orang yang berpuasa. Ketika ditanyakan bagaimana mungkin bisa ada 100 pahala berpuasa? Ya, kemarin aku berpuasa, maka aku dapat pahala bagi diriku sendiri 1 kali pahala puasa, dan sore harinya aku berbagi buka dengan 99 orang yang berpuasa. Maka sebagaimana sabda Nabi, siapa yang memberi buka pada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa. Seperti pahala orang yang berpuasa dan tidak terkurangkan pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hanya di copy paste diberikan kepada orang yang memberi buka. Kita bisa bayangkan 1 untuk kita, 99 yang diberi buka, dapat pahala puasa. Jadi 100 pahala orang berpuasa. Nah, ini persiapan yang berikutnya. Kemudian persiapan program ibadah. Karena dalam hadis Nabi disebutkan para malaikat menyeru agar kita mengoptimalkan dengan kebaikan di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, ditutup pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu dan berseru malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Wahai pencari kebaikan, sambutlah Ramadan. Isi dengan banyak kebaikan di dalamnya. Baik ibadah kepada Allah atau amal-amal ibadah berkaitan dengan hablum minan nas.
maka hendaklah kita menyiapkan program apa yang harus saya lakukan mengisi Ramadan yang akan datang. Selain ibadah puasa, taraweh, baca Al-Quran atau tilawah, tadarus, menimba ilmunya terus, karena ibadah menuntut ilmu di antara amal-amal yang besar pahala. Kemudian bagaimana kita menyiapkan malam Lailatul Qadar dan amal-amal sedekah serta kemanfaatan pada sesama lain. Maka hal yang penting agar program ini bisa terwujud, hendaklah kita mensosialisasikan pada keluarga kita. Yuk kita sama-sama menyambut Ramadan. Pada teman-teman di kantor, yuk kita sama-sama menyiapkan diri menyambut Ramadan. Agar lingkungan kita bisa mensupport diri kita secara maksimal. Kadang kita bisa melakukan kebaikan, membutuhkan support orang-orang di sekitar kita. Maka sosialisasi ini diperlukan dalam rangka kita mengoptimalkan ibadah dan amal soleh di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berharap semoga Allah memberkahi persiapan kita di bulan ini dalam rangka menyambut keberkahan di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Mari sama-sama kita persiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan tadi. Tekad hati kita, kesehatan kita, ilmu kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah karuniakan kesehatan kepada kita, kekuatan pada kita, dan sumber daya yang dapat memudahkan kita mengoptimalkan amal kebaikan di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan lalui. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Saya minta bantuan ke Bu Lili untuk memandu jalannya. Terima kasih Pak Ustadz. Saat ini belum ada pertanyaan Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang mau langsung. Belum ada nih Pak Ustadz. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, apa yang kita perlu persiapkan tadi untuk menyambutnya masing-masing hendaknya sudah mengkondisikan diri memasuki bulan suci Ramadan. Dan satu poin tadi yang ingin saya tambahkan, ternyata apa yang Allah sampaikan bahwa dengan puasa kesuksesan ke depan lebih Allah karuniakan, telah sebagian manusia membuktikannya bahwa bersabar untuk tidak makan permen tadi sebagai satu contoh. Ternyata meraih kesuksesan di hari-hari mendatangnya. Itulah Ramadan. Dengan berpuasa, kita berharap meraih kesuksesan yang lebih besar lagi di hari-hari mendatang. Baik dalam masa kehidupan kita masih di dunia, maupun kelak di akhirat nanti. Ini kesimpulan yang ingin saya sampaikan pada kajian pagi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dengan doa untuk kebaikan kita bersama. Bagaimana Bu Lili? Silakan Pak Ustadz. Pak Baik. Ustadz, mungkin ini kalau saya sih nggak ada pertanyaan untuk ini. Ya. Tapi nantinya pasti akan ada pertanyaan. Ya. Kalau kita menyambut Ramadan masih ada hutang puasa yang belum dituntaskan. Ya. Bagaimana terutama untuk yang ada penyakit sehingga Ramadan ini tidak bisa lagi untuk puasa. Baik. Bila ada orang yang tadi
Pertama, bagi yang masih ada tunggakan puasa Ramadan yang lalu, maka dianjurkan melengkapinya di bulan Sya'ban. Masih ada waktu 1 bulan, dan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, menyampaikan, aku banyak orang berpuasa di bulan Sya'ban, ya, untuk memberi kesempatan bagi mereka yang masih terlewat puasanya di tahun yang lalu. Nah, kalau kemudian tetap masih belum bisa, ya, membayarnya karena sakit dan sebagainya, maka dia bisa nanti membayar kalau ada kesempatan, membayar setelah pasca Ramadan yang akan datang. Tapi para ulama, khususnya dari Syafi'iyah, selain berpuasa, kalau masih berkesempatan puasa, nambah fidyahnya. Tapi bila sakit yang berkepanjangan, untuk mereka yang sakit berkepanjangan, cukup di bulan ini menyelesaikan fidyah untuk puasa yang tertinggal di tahun yang sebelumnya, yang ada kemungkinan sakit dalam persepsi akliyah, gitu ya, secara akal kayaknya susah deh karena sakitnya berkelanjutan, maka cukup dengan membayar fidyah saja. Begitu, Bu Lili. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Buana. Pak Silakan Pak Buana, Buana. silahkan Pak Buana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustadz. Ini Ya. mungkin dalam pertanyaan ini bisa saja ada informasi-informasi lain Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau kita itikaf, Ya. bagi yang masih kerja mungkin tidak bisa, yang pastinya tidak bisa 30 hari itu berdiam diri di masjid, ya, pagi sampai pagi lagi, jadi betul-betul menginap. Nah, jadi apakah pahalanya sama dengan yang hanya katakan cuma malamnya saja Pak Ustadz? Jadi pas lagi kita pulang kerja, itikaf sampai kemudian subuh, sampai dengan mungkin suruk, setelah itu kita tinggalkan masjid karena harus beraktivitas bekerja dan segala macam. Kemudian maghrib atau isya bahkan setelah tarawih gitu ya, kita kembali lagi itikaf. Itu apa pahalanya sama dengan yang konsentrasi 10 hari di masjid Pak Ustadz? Mohon masukan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Buana. Ya, berkaitan dengan amal iktikaf, ya. Secara hukum asal iktikaf, Imam Syafi'i menetapkan minimal iktikaf itu lewat lewat 1 jam. Ya, iktikaf pada malam-malam Ramadan boleh 1 jam sudah masuk disahkannya iktikaf secara sunnah. Nah, tetapi ada kan afdoliyah, ya. Ada yang lebih panjang, tentu lebih afdol. Karena inti dari iktikaf selain amal ibadah itu adalah mengintip malam Lailatul Qadar. Ya. Mengintip malam Lailatul Qadar artinya mengintip di sini berikhtiar untuk dapat malam Lailatul Qadar dengan full ibadah itu. Nah, tapi ada orang yang beriktikaf lebih dari 1 jam, ada yang beriktikaf mungkin semalaman saja, paginya dia sibuk dengan pekerjaannya, ada yang iktikaf juga 24 jam terus menerus, ya. Ada iktikaf 24 jamnya itu 3 hari terakhir, ada iktikaf 24 jamnya hari malam-malam ganjil, ada iktikafnya 10 malam terakhir, gitu. Jadi bermacam-macam orang mengamalkan iktikaf ini. Semuanya adalah sah. Tinggal afdoliyahnya bagaimana? Afdoliyahnya bukan semata-mata dilihat dari banyaknya waktu iktikaf, tapi kualitas iktikafnya juga menjadi penentu bagi besarnya pahala iktikaf. Kualitas iktikafnya. Ya, kalau iktikaf tidur sah mungkin iktikafnya, tapi tentu pahalanya tidak semaksimal orang yang iktikaf kemudian membaca Al-Quran, misalnya dalam iktikaf, sholat malam saat iktikafnya, membaca buku dan sebagainya. Jadi
kualitas iktikafnya menentukan nilai, bukan sekedar waktu iktikafnya. Kemudian terkait dengan amal-amal di luar dia iktikaf juga menentukan, karena ada hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Abu Hurairah berkaitan dengan kisah yang didapatkan oleh Abu Hurairah. Saat ibadah iktikaf di Masjid Nabawi di akhir Ramadan, Abu Hurairah melihat ada sahabatnya yang duduk termenung di tiang masjid. Kemudian disamperin oleh Abu Hurairah. Ditanyakan kepadanya, "Aku melihat dari tadi engkau termenung saja di sini, padahal kami, teman-teman kamu, ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang zikir, ya, dalam mengisi iktikaf di masjid ini." Kemudian temannya itu, sahabatnya itu berkata, "Benar wahai Abu Hurairah, saya dari tadi memikirkan keluarga saya tidak ada bekal makanan di rumah. Aku pikirkan itu." Maka Abu Hurairah menawarkan, "Kalau begitu, ayo ikut saya ke rumah saya akan bekali dengan makanan untuk keluargamu selama engkau iktikaf di sini, sehingga engkau tidak memikir lagi." Kemudian sahabat itu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kita akan batalkan iktikaf kita keluar masjid ini?" Abu Hurairah kemudian menyampaikan, "Sungguh orang yang paling kucintai, yakni Nabi Muhammad SAW, pernah menyampaikan kepadaku, wahai Abu Hurairah, upayamu memenuhi kebutuhan saudaramu lebih besar pahalanya daripada engkau iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh." Nah, di situ berkaitan dengan aktivitas lain yang bisa diprioritaskan dibanding iktikaf itu sendiri. Jadi kalau pekerjaan, karena di situ amanah, juga memberikan tanggung jawab kepada keluarga dan sebagainya, amanah dari perusahaan sebagainya, maka kita pagi hari tidak bisa iktikaf, pahalanya lebih besar dibanding bila kita iktikaf meninggalkan amanah-amanah itu. Nah, disinilah makanya iktikaf itu, kata Imam Syafi'i, sah walaupun tidak 24 jam. Boleh malamnya saja. Boleh sebagian malamnya saja. Jadi begitu yang dapat disampaikan Pak Buana berkaitan dengan pertanyaan tadi. Jazakallah Pak Ustadz, clear Pak Ustadz. Sama-sama Pak Buana. Silakan untuk yang lain. Mbak Baik. Mima, Mbak Mima. Baik, masih ada Bu Mima? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Pak Ustadz, Mbak Jalili, dan seluruh peserta kajian senantiasa dalam naungan rahmat Allah. Amin. Dan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya pada kita semua. Izin mungkin mau mengkonfirmasi barangkali ya Pak Ustadz ya. Tadi Ya. Pak Ustadz sempat menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh orang yang sakit dalam membayar hutang puasanya. Puasa, gitu. ya. Ya, qadarullah sekitar 2 hari yang lalu, ibu saya yang usianya 78 tahun dan sudah mulai sakit-sakitan ya Pak Ustadz, karena beliau juga sudah tua gitu ya, sempat menyampaikan kerisauannya kepada saya. Beliau mengatakan bahwa, aduh ini gimana ya Mama nanti kalau insya Allah sampai di bulan Ramadan, apakah Mama bisa berpuasa atau tidak begitu. Dan waktu itu saya menjawab seperti ini Pak Ustadz, mohon dikonfirmasi apakah jawaban saya sudah betul atau salah gitu. Ya. Saya bilang, Mama setahu saya
Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang memang sudah tidak sanggup berpuasa karena kondisi kesehatannya. Itu adalah salah satu sifat maha rahmannya Allah gitu kepada hambanya. Dan mungkin dengan kondisi Mama saat ini dan sekarang kita masih ada beberapa hari lagi sebelum memasuki bulan Ramadan, bagaimana kalau Mama mencoba untuk puasa sunnah saja dulu gitu, misalnya di hari Senin atau di hari Kamis, sambil melihat kondisi kesehatan Mama pada saat berpuasa. Karena setahu saya pada saat kita berniat berpuasa sunnah, lalu kemudian misalnya di tengah hari terasa kondisi fisik tidak memungkinkan untuk melanjutkan, maka insya Allah tidak berdosa kalau misalnya kita membatalkannya. Sehingga nanti dari situ Mama bisa mengukur kemampuan Mama, apakah Mama masih bisa menjalankan ibadah puasa pada saat bulan Ramadan atau tidak, seperti itu. Jika misalnya tidak bisa, maka insya Allah bayar fidyah saja, saya sampaikan seperti itu. Dan akhirnya sepertinya Mama saya menyetujui dan ikhtiar ini mungkin akan dilakukan beberapa hari menjelang Ramadan, Pak Ustadz. Mohon dikoreksi saran saya, Pak Ustadz, apakah itu sudah benar atau bagaimana? Jazakallah khairan. Terima kasih Bu Mima. Sarannya Alhamdulillah, Insya Allah sangat bagus saran pada Ibunda. Semoga Allah sehatkan beliau, Allah jaga beliau untuk bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi sarannya bagus, mau melatih diri dengan puasa sunnah, selain melatih juga dapat pahala tambahan kan puasa sunnah. Kemudian yang ingin saya tambahkan, kalaupun nanti di Ramadan kemudian mencoba puasa di tengah hari atau sudah terlihat lemah karena kondisi keadaan kesehatan yang sudah usia sudah tua dan sebagainya, sebenarnya ada dalil khusus berkaitan dengan hal itu dalam surat Al-Baqarah 184. Saya bacakan ayyam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, yakni berbuka, maka wajib baginya mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah ini disebut situ orang yang lemah. Nah ini termasuk yang kasus yang Bu Mima sampaikan. Jadi tidak masalah, artinya tidak menanggung dosa sebenarnya. Kalaupun nanti di bulan Ramadan beliau tetap mencoba, mudah-mudahan pelatihannya nanti dengan melaksanakan puasa sunnah Allah kuatkan, Allah jaga. Amin. Dan berhasil sehingga menjadi motivasi dan semangat untuk di bulan Ramadan pun bisa berpuasa. Kalaupun nanti di sore atau sudah lemah, maka dia wajib berbuka. Wajib berbuka menjaga kesehatannya untuk menyambut keringanan dari Allah, kemudahan dari Allah. Jadi tidak berdosa, maka dia berbuka. Tinggal nanti dicatat, kalau memang tidak memungkinkan cukup membayar fidyah, tidak membayar hutangnya. Begitu tambahannya Bu Mima, tapi usulan Bu Mima sudah sangat bagus, insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khairan katsir, Pak Ustadz. Sama-sama Bu Mima. Jazakallah khairan katsir, Mbak Lili. Terima kasih Mbak Mima. Sama-sama. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akan cukupkan kajian kita. Saya sedikit akan menambahkan paket amalan yang tadi saya belum sebutkan ya, yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan.
Ada hal-hal yang mungkin sudah biasa, seperti bangun sahur, imsak, puasa. Bangun sahur yang disukai pada akhir malam. Ya, kalau sahur pada akhir malam. Kemudian tentu menjaga sholat fardu, memperbanyak sholat sunnah, bertadarus Al-Quran, mendalami ilmu Islam, banyak zikir dan istighfar, iktikaf di akhir Ramadan khususnya, kemudian berbagi dengan sesama, sedekah dan zakat, menyiapkan hidangan buka, berkata-kata baik, menahan marah dan bertengkar, berbuka bersama dengan keluarga atau dengan kerabat atau sahabat, bertarawih berjamaah dan sebagainya. Ini paket ibadah yang perlu kita programkan. Semoga Allah memudahkan kita. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shahira. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ahlina wa auladina wa aqaribina wa ikhwanina wa ashabina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta berkahilah dan sampaikan kami di bulan Ramadan yang akan datang ini ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu karuniamu, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan. Bukakan untuk kami pintu kenikmatan. Bukakan untuk kami dan keluarga kami pintu kesehatan dan kekuatan. Bukakanlah untuk kami dan keluarga kami, ya Allah, keselamatan dan pintu surgamu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahmanu ya Rahim, karuniakan rahmat-Mu kepada kami dan keluarga kami serta sahabat kami ya Allah. Sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam setiap urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.